pendidikan skill ya yang sesuai tren saat itu. Misalnya digital skill, AI, big data, ya dikembangkan kalau saya ngelihat platform-platform pendidikannya, ya dan marketnya sangat luas karena kan tidak perlu ijazah. Dalam artian orang mau belajar silakan gitu ya. Ya konsep lifelong learning, konsep-konsep siapapun bisa belajar. Menurut saya itu bagus gitu ya. Nah, di satu sisi. Nah sisi yang lain perguruan tinggi ini saya bukan melihat mau nggak mau jangan sampai ketinggalan atau hal lain. Sebenarnya kan punya reputasi, ya. ITB maksudnya. ITB lah apalagi gitu ya. ITB. Ini belum kan Bar ya? Belum, Pak. Gitu ya. Oh, dimulai. Mulai aja, kita sih kan santai, tapi nggak kerasa direkam gitu. Ya balik lagi ke yang tadi gitu ya. Kalau udah kasih tahu aja Bar. Ya, udah mulai Pak. Udah. Jadi kalau kita ngelihat berjamurnya pendidikan-pendidikan yang tidak berbasis formal, ya artinya seperti S1, S2, S3, kayak yang dikembangkan anak-anak muda sekarang, platform pendidikan Ruang Guru, Binar Academy, Udemy, segala macam nih banyak. Menurut saya bagus, ya jalan karena dia inklusif, siapapun bisa belajar. Nah, tapi di satu sisi perguruan tinggi kan bukan masalah ketinggalan atau tidak dengan hal seperti itu. Dia punya reputasi. Reputasi kan dibangun dari learning experience yang panjang, pendidikan yang panjang. Kayak ITB perhitungannya dari 1920. Riset-riset sudah dibangun. Jadi punya fondasi pendidikan yang kuat. Tapi sayang kalau misalnya tidak dimanfaatkan oleh yang tadi. Yang di satu sisi tadi ya. Nah, sehingga menurut saya itu berpartner hal yang penting. Di lain sisi ya, Ya. Kita mengisi kekosongan bukan hanya yang reguler saja, karena dengan dinamika dan keterbukaan, apalagi engineering megatrend begitu ya, semua bisa berpindah-pindah dengan cepat, dinamis begitu ya. Ya pendidikan yang sifatnya tidak bergelar begitu, yang sifatnya tematik ini menjadi sangat influensial begitu ya, sangat penting, terutama kalau ITB kan memang harus, kata Bu Rektor kemarin, locally relevan, jadi yang didahulukan locally relevannya, baru setelah dirasakan relevan dengan lingkungan sekitarnya, globally respected gitu. Nah mungkin itu yang menjadi tantangan bagi ITB, dan juga bukan hanya ITB kan, pesan Pak Aca dulu bahwa kita tidak bisa akan hidup begitu ya tanpa alumni begitu, karena alumni bagian dari ITB itu sendiri begitu ya. Nah mungkin itu yang bisa kita gali, bisa kita kembangkan untuk konsep pendidikan non gelar begitu ya, atau pendidikan ya lifelong learning istilahnya ya. Pendidikan non gelar pendidikan lifelong learning bisa saja suatu saat akan bertransformasi menjadi credit learning, pengakuan mata kuliah tertentu, misalnya di bidang IT gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kita coba kembangkan. Kami sih sebenarnya ingin masukkan nih bentuknya seperti apa lagi ya, dari kawan-kawan Sunbird gitu ya. Kita udah kerjasama ya, terus kita udah tahu nih polanya. Nah kira-kira ke depan yang kita memperluas nih bentuk layanan kita, yang kita tadi bersama dua-duanya punya modal, satu punya reputasi, historical, punya experience, punya pasti resources juga. Sunbird juga kekinian itu misal tahu ya. Nah, saya ngelihat Gen Z, karakteristik Gen Z-nya gimana, di mana ternyata pesertanya banyak kan mahasiswa juga gitu ya. Jangan-jangan pagi di kuliah di normalnya bidangnya dia bidang saya tambang, malamnya ternyata dia ikutan itu gitu ya, digital academy dan segala macam kan. Paginya besoknya nggak kuliah lagi di sayanya karena capek tertarik dengan kuliah yang itu. Sehingga angka kehadiran kuliah ini lagi ada masalah nih. Jadi yang salah dua orang ini. Memberikan sesuatu yang lebih menarik daripada dosen yang tidak move on. Seperti saya, mungkin tayangan saya itu yang 13 tahun yang lalu. Alhamdulillah udah lulus. Gitu. Karena saya ngelihat ada tren mahasiswa itu jangan-jangan tidak, jadi dia mencoba mengambil kehadiran angka minimum kehadiran 80%. 20% dia manfaatkan untuk bolos. Diambil gitu kalaupun ada kewajiban absensi ya. Karena yang angka minimum pun nilai ujian juga oke-oke aja. Nah, terus begitu melihat digital academy atau yang kayak gitu dia belajar malam, ternyata banyak mahasiswa, jangan-jangan mahasiswa itu pindah ke sana. Cuman besoknya capek, yang sebagian ikut kuliah. Nah itu yang saya ngelihat sebenarnya bukan masalah tidak boleh atau tidak, tapi kalau kita bisa
ya kerjasama mahasiswa daripada malam nongkrong aja kan, ngomelin ngospek anak orang, ya anak orang diomelin terus gitu ya. Dan bukan kita mengevaluasi secara sendiri perkuliahan kita karena kenapa dia nggak mau itu ya kuliah, mungkin ini memanfaatkan jatah bolosnya, tapi mungkin justru berkolaborasi apa yang kurangnya dari perkuliahan secara reguler yang bisa dipenuhi oleh itu tuh, yang kuliah yang lain begitu ya, yang tematik itu yang tidak bergelar, yang mungkin saja justru yang mempengaruhi karir journey-nya itu yang itu mungkin ya, sebagai pelengkap ya, learning journey-nya juga. Saya butuh masukan kita gimana nih kerjasamanya, mangga silakan. Ya. Mungkin ini Kak, saya tiba-tiba keingatan sama sebuah cerita dahulu Pak, waktu hadirnya ojek online. Jadi sebelum hadirnya gitu ya. Sebelum hadirnya ojek online itu kan ada taksi biru yang merajalela ya, di stasiun ada, di bandara ada, pasti ada taksi biru, sebutlah Bluebird gitu ya. Nah, yang menariknya waktu hadir ojek online tuh Bluebird ini terkalahkan atau bahkan tersingkirkan karena ada ojek Grab, ada Grab, Gojek, Uber, baik motor maupun mobil gitu ya, yang itu sangat solutif sekali gitu ya. Nah, suatu ketika Bluebird ini kalah dan mereka bikin sebuah video yang sangat menarik Pak. Saya nonton videonya. Jadi video ini semacam ceritanya atau curhatnya dari CEO-nya Bluebird waktu itu 2015 atau 2016. Dia cerita nih, ibarat kata yang ojek online ini seperti sepeda motor gitu ya. Dia sangat mudah untuk meliak-liuk gitu ya, mengikuti kondisi jalan gitu ya. Sedangkan Bluebird ini yang sudah menjadi armada yang sangat besar, perahu yang sangat besar, untuk belok itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Sedangkan mungkin kayak startup dan sebagainya itu seperti sepeda motor yang sangat mudah untuk berlika-liku. Nah, saya waktu pertama kali gabung dengan Kang Khairul di Sunbird dapat insight yang menarik tentang digital skill ini, tentang salah satunya mungkin dari Sunbird sendiri. Kita punya perspektif yang berbeda dengan universitas, dimana kalau kita ini sangat mudah untuk catch up dengan teknologi terbaru. Ganti kurikulum mudah banget Pak. Jadi langsung ganti materi ini. Oh, ini udah upgrade Laravel versi sekian, langsung kita bisa rubah itu. Sedangkan mungkin university untuk merubah kurikulum nggak bisa langsung dirubah gitu ya Pak. Pasti butuh waktu, butuh punya rule tertentu yang nggak bisa ditabrak. Ada SOP, bahkan mungkin jangka panjang dan sebagainya. Padahal perubahan teknologi sekarang cepatnya bukan main. Jadi lagi nyiapin untuk berubah, misal text time, udah berubah lagi yang baru lagi gitu ya. Nah, ini yang mungkin ada sedikit perbedaan. Saya rasa memang ini saling menutupi Pak. Kehadiran startup saling melengkapi satu sama lain. Menutupi bolong berarti ya. Dan saya sangat setuju ya, kalau ibarat kata tadi Bluebird itu sudah jadi armada besar, university sudah jadi armada besar. Usernya sudah sangat banyak gitu ya. Ibarat kata kalau kita startup harus marketing ya, saya termasuk bagian marketing juga, harus nyari peserta Pak. Capek ya, mungkin berdarah-darah untuk dapetin peserta, apalagi sekarang dengan pemainnya sangat banyak. Nah, tapi university dengan armada yang sangat besar, sistemnya sudah terbangun, sustainability-nya sudah sangat baik gitu. User pasti sudah ada gitu ya, resources dan sebagainya sudah sangat banyak. Sedangkan kita harus mencari dan sebagainya, tapi kita memang sangat mudah untuk meliak-liuk gitu ya. Jadi kalau dua entitas ini memang berkolaborasi menjadi sebuah hal yang sangat menarik sekali sih, sangat luar biasa ya, karena satu dengan yang lain punya kelebihan yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalau dari kerjasama yang mungkin bisa dibangun dari Kang Khairul bisa lebih banyak mengeksplor ya. Sedikit menambahkan Pak Irwan, Pak Ridwan, kalau saya sih based on pengalaman ya, Pak Irwan, experience ya. Saya pribadi sebagai seorang planologi ya, gitu ya. Kemudian backgroundnya planners nih, saya kasih tahu nih, saya bekerja di bidang yang gini, backgroundnya tadi meteorologi. Ya, yang satu backgroundnya planners. Tapi di IT. Di IT. Tapi memang ada fenomena gap mungkin ya. Tadi sebenarnya ini menyambung sedikit aja dengan Kang Lutfi. Jadi gap ketika selesai dari kuliah itu mau diserap dengan industri gitu ya. Nah, ketika diserap dengan industri, tapi parameter yang dipakai industri ini agak beda ya. Betul. Jadi universitas ya, kalau misalnya kita lihat kurikulum misalnya IF dan sebagainya, memang itu disiapkan untuk menjadi manajer project, handle project besar dan sebagainya gitu ya.
dari segi konsep, teori dan sebagainya itu udah oke banget. Dan memang itu dibutuhkan, Pak. Iya. Dibutuhkan. Tapi pertanyaannya, ketika seseorang itu lulus kemudian mau masuk industri, apakah orang itu akan langsung diamanahkan sebagai manajer atau pimpinan atau yang memang mengendalikan arsitektur atau apanya? Nah, biasanya enggak. Biasanya harus ngulik dulu, maksudnya dari berkarir dulu dari bawah gitu ya. Nah, sedangkan dari bawah itu yang ditanya itu agak teknis yang bisa ini enggak, bisa buat ini enggak, terus saya ini udah levelnya udah disiapkan untuk yang tinggi nih. Yang ini gimana gitu. Makanya yang pertama, level manager itu pasti nggak sebanyak level yang entry point. Nah, sehingga banyak dari teman-teman juga yang curhat gitu atau apa itu. Terus ini gimana ya, ini bisa belajarnya gimana ya, ini gimana gitu. Nah, akhirnya gap itulah yang tadi di Sunbird atau di tempat-tempat lain itu yang bootcamp gap selain kita ya, sama yang ingin dipenuhi gitu ya. Walaupun saya pribadi ketika udah mulai, misalnya saya mulai dari awal nih, kita nguli dulu berkarir, tapi pas ada satu titik saya kebalik, Pak. Saya justru butuh belajar untuk konseptual tadi. Makanya saya juga ngambil S2. Barulah tadinya saya mikirnya ini buat apa gitu. Sebenarnya bisa dipelajari sendiri. Tapi ketika udah di middle ke senior, level, high level ya, itu pertanyaannya adalah pas saya ini kok saya nggak ngerti ya, ini gimana caranya. Akhirnya saya pinjam tuh buku pembelajaran informatika teman kan, ketika ini nih ternyata di sini nih ininya butuhnya gitu ya. Jadi orang yang udah melalui proses universitas itu nanti satu titik dia cepet banget. Jadi kita nggak bisa nutup itu juga. Peran universitas itu sangat penting. Gitu. Dan mungkin bila dilanjutkan yang Kang Hairun itu tadi, ada saat di mana etika menjadi perhatian gitu ya. 3L jadi perhatian, profesionalisme jadi perhatian. Jadi harus insinyur kalau begitu. Jadi maksudnya ya dari learning journey tersebut memang membutuhkan beberapa sisi begitu yang disediakan oleh universitas secara formal yang bergelar. Terus selain itu yang berhubungan dengan keprofesian nantinya, karena itu untuk apa kan? Bisa jadi kan katanya belajar cyber security itu berbahaya tuh kan. Ini. Nah, dengan ethics, engineering ethics, terus kemudian keamanan kerja gitu ya, terus kemudian profesionalisme yang dibutuhkan oleh Indonesia mungkin menjadi itu. Silakan, Pak. Ya kayak gitu sih. Kalau saya ngeliat memang harus bisa saling support ya antara ya kayak platform-platform misalnya saya sebut Sunbird dan juga dengan perguruan tinggi. Tadi dianalogikan perguruan tinggi ini ya kalau di kasus di transportasi modanya ya tadi Bluebird ya. Udah, tapi kan akhirnya ada kolaborasi itu Bluebird sama Gojek gitu kan. Kita juga bisa itu ya. Nah, jadi Bluebird sama Gojek kan pesan Gojek bisa taksinya Bluebird kan. Ya akhirnya ada satu titik temu di mana kalau ingin sesuatu yang punya standar, akhirnya ambil Bluebird ya, pilihan modanya. Udah jelas lah pasti kendaraannya begitu. Ya. Nah ini juga kalau saya ngeliat memang harusnya idealnya bagi saya perguruan tinggi itu bisa menghasilkan buah. Jadi kalau saya lihat ini perguruan tinggi kan sudah punya roots-nya itu cukup kuat ya. Pendidikan, ngajarin orang. Pendidikan kan tidak hanya masalah tadi disampaikan Pak Ridwan, technical competence. Ada soft competence mulai dari leadership, how to communicate, mempresentasikan kan itu di medium sampai high level ya. Ethics, profesionalisme, keamanan dan segala macam. Ya, perguruan tinggi juga sudah menguatkan diri di research. Ya, riset-riset yang fundamental ataupun riset yang applied, yang terapan. Buahnya memang kita bisa dapat jurnal paper, ya kan? Conference, temu ilmiah, sesuatu yang baru, terus juga output dari perguruan tinggi, pendidikan, riset, dan mungkin juga community service-nya perguruan tinggi ada lulusan S1, S2, S3, output jurnal publikasi. Itu buah ya, hasilnya ya perguruan tinggi dan itu dinikmati. Cuma memang penikmatnya mungkin lebih terbatas. Kalau kita mau lebih inklusif, orang yang nggak pernah sekolah bisa nggak sih menikmati apa yang ada di perguruan tinggi?
yang nggak pernah sekolah dalam tahapan pendidikan degree ya, misalnya S1, S2 kan jarang. Saya cuma pengen ngeliat ITB, misal saya nggak dapet rezeki sekolah di ITB ya. Saya mungkin nggak pernah bisa mengerti apa sih yang ada di ITB. Tapi misalnya sekarang kalau kita buka layanan itu, di mana ini udah kuat bekerja sama dengan praktisi profesional yang di situ yang tahu marketnya masyarakat tuh lagi butuh ini ya. Nah, bisa jadi saya ITB itu bisa ngajarin saya, misalnya saya pengen belajar punya kemampuan desain atau ngegambar ataupun di luar IT ya, kriya, bikin keramik, itu kan menambah kompeten saya walaupun saya tidak pernah belajar. Di mana perguruan tinggi itu punya, misalnya saya ngambil di FSRD ada kriya, desain dan lain-lain yang bisa ngajarin saya hal-hal seperti itu. Ya paham ya, ditambah dengan tadi praktisi. Jadi pengen lebih inklusif. Jadi buah yang dihasilkan itu tidak hanya degree, ya lulusan, output paten, ya publikasi, paten dan segala macam, itu kan penikmatnya. Ya kalangannya belum, kalau saya lihat masyarakat lulusan SMP, SMA yang kita cukup banyak, itu pengen gak sih bisa menikmati apa yang ada di sini gitu ya. Nah itu ya. Nah, dari yang tadi kan untuk bekerja di bidang IT di level grassroots, misalnya di level grassroots technical, kamu harus bisa itu. Setidaknya coding basic-basicnya. Nanti kan memang perguruan tinggi menyiapkan tadi medium sampai ke high level ya. Itu yang saya lihat dari sisi perguruan tinggi, dari sisi kami sih ngelihat kami idealnya bisa memperluas layanan pendidikan lebih inklusif. Ya lebih inklusif. Jadi artinya walaupun saya lulusan SMK ya, tapi saya pernah belajar di ITB gitu kan, dapat pengakuan di mana ditambah dengan tadi yang praktisi dari kebutuhannya ini, tapi saya dapat pengakuan, saya dapat satu kebanggaan ya, pernah belajar di perguruan tinggi semacam ITB. Apalagi waktu itu kan sudah pernah dibicarakan kita yang malam-malam itu bahwa bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk level ekskul SMA itu tuh mungkin anak saya bisa ikutan anak saya ikut ekskulnya ya, itu robotik sampai level tertentu, robotik itu coding sampai level tertentu kan. Anak saya dari SD memang robotik ya, yang nomor 2, tapi sampai level tertentu dia menikmati robotik itu karena saya bisa coding, robot saya itu bisa bergeraknya sesuai dengan perintah algoritma yang dia buat gitu ya. Nah, itu dari hobi aja, karena dia ekskulnya coding, tadinya ngerakit robot, terus robot yang main bola, robot apa gitu ya. Nah, sekarang robotnya dia program gitu kan, untuk bisa bekerja. Udahlah, saya tinggal duduk setelah saya program gitu kan, kayak gitu kan. Nah itu menurut saya salah satu peluang yang bisa dilayani ya Pak Ridwan. Ya. Mungkin ini Pak, kemarin kalau kita melihat salah satu uji coba program ya, kita mengadakan Samber Kampus ITB. Dari situ salah satu data yang menarik memang peserta mahasiswa itu ada 24 dari 63. Nah dari 24 ini ternyata hanya 5 orang yang dari mahasiswa ITB. Jadi mayoritas itu ternyata dari non ITB nih, 19 orang dari 24 orang itu, atau 70% lebih dari non ITB. Jadi salah satu konteks tadi di mana tidak semuanya berkesempatan gitu ya untuk menempuh perguruan tinggi, bahkan mungkin sudah perguruan tinggi tapi tidak di ITB gitu ya. Ada keinginan juga nih untuk belajar ke sana. Dan memang yang menariknya lagi di Samber Kampus ITB kemarin kita sebenarnya mencoba secara umum kita buka gitu ya, tapi memang mayoritas yang mendaftar itu belum ada yang SMK SMA. Jadi memang D3 paling kecil mungkin D3, D4 paling banyak S1, ada juga S2 dan juga ada satu orang S3. Ada satu orang S3 Pak. Tapi mayoritas adalah S1. Nah di sini kita melihat ternyata program kita menjaring non ITB, banyak yang tertarik untuk masuk di Samber Kampus ITB. Tapi ada satu temuan lagi, ternyata belum ada yang non mahasiswa nih gitu ya. Belum ada yang mungkin SMA SMK. Nah, mungkin makanya kemarin kita coba diskusi, barangkali memang karena kita programnya agak cukup panjang kemarin ya Pak ya, supaya ingin komprehensif, jadi 4 bulan, dengan 4 bulan full juga mau nggak mau researchnya cukup besar, sehingga mungkin biayanya ada sedikit lumayan, sehingga ada kepikiran juga mungkin ada model yang lain gitu ya, selain model yang Samber Kampus ITB, ibarat kata seperti 1 semester mata kuliah mungkin Pak. Kalau kita kemarin itu kan 17 pekan, jadi 4 bulan 17 pekan mirip 1 semester mata kuliah mungkin ya Pak ya. Nah itu cukup panjang. Kita sempat kepikiran gimana caranya supaya barangkali menjaring juga teman-teman yang SMA SMK
yang bahkan belum berkesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi barangkali seperti itu. Jadi memang kemarin kita ada pikiran beberapa model sih Pak. Salah satunya nggak harus ikut course yang sangat panjang, jangan-jangan sebagian sudah punya modal. Seperti di SMK kan ada yang jurusan RPL, mungkin sudah sedikit tercipret tentang materi pemrograman dan sebagainya, sehingga cukup di-upgrade gitu ya. Dan mereka butuh sekedar mungkin diuji dengan mungkin semacam sertifikasi, uji kompetensi dan sebagainya. Jadi kita mencoba mengembangkan ke arah sana. Ini yang menjadi salah satu mungkin model yang barangkali ke depan bisa kita laksanakan untuk certification program. Yang nanti turunannya nih harapannya bisa menjaring teman-teman SMA SMK in case butuh pendalaman lebih di luar yang sudah punya modal, mungkin salah satu yang kemarin sempat kita sampaikan juga ada ekstrakurikuler dan sebagainya atau course seperti itu ya, sifatnya lebih short misalnya ya, kayak gitu, karena kita nganggap mereka basicnya mungkin ada sebagian ada. Tapi kalau menurut saya ini hal yang menarik juga, mungkin Pak Ridwan bisa tambahkan. Jadi kalau buat kayak perguruan tinggi macam ITB itu bisa mereka ngeliat thriller sebelum masuk ITB itu kayak preview gitu ya. Kayak dikasih apa preview. kita akan masuk atau tidak menarik. Ternyata masuk ITB, waduh. Kayak anak saya kan udah mundur dulu, enggak deh. Ya, Jadi kayak gitu. memandang melihat dosen ITB itu gila. Dosen ITB di luar ada itu kan dikenal misalnya pelit kayak gini, padahal yang ketemu kan enggak juga kan. Dosen ITB juga human gitu ya, bukan android. Jadi maksud saya dari sisi perguruan tinggi semacam ITB, oke, kita nggak bisa bicara bersandar pada reputasi saja. Kalau menurut saya, kita harus membuka diri apa sih yang ada di dalam situ. Walaupun belum bisa masuk, kalau saya ngeliat, bisa ngintip nggak saya dalamnya. Kalau saya mau nonton bioskop kan suka dikasih previewnya gitu ya. Dikasih, ini dia baru keinginannya kuat, kayaknya film itu bagus gitu ya. Jadi ada sisi humanisnya juga begitu ya, bahwa kaku lah gitu ya, robot lah gitu ya. Dan ini juga mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dan gambaran bagi orang tua untuk membantu menjelaskan kepada anaknya gitu kan. Ketika saya juga ditanya sama anak saya, gimana itu, terlalu itu gitu ya kan. Teman-teman bapak kayaknya kaku. Teman-teman bapak saya kaku, anak saya jadi gak mau masuk ITB gitu kan, karena tempat bapak ya kayak gitu. Jadi kalau saya ngelihat dari sisi tadi, kita kalau menyasar gitu ya, kita mengarahkan salah satu targetnya adalah SMK, SMA, menurut saya positif. Saya yakin kebijakan kita juga, kita nggak mau menghukum diri, nggak boleh diakses kok gitu ya, nggak bisa diakses. Kalau kamu belum jadi mahasiswa, belum punya NIM sini, kamu nggak boleh ngakses. Enggak gitu ya. Kamu akan jadi mahasiswa formal kalau sudah, tapi kamu boleh tahu apa yang ada di dalam kita gitu ya. Dan itulah yang benar-benar locally relevannya Bu Rektor itu gitu ya. Kita karena nggak semua akan berkesempatan dapat ke sekolah perguruan tinggi, nggak semua nih orang Indonesia untuk perguruan tinggi kan masih rendah, apalagi perguruan tinggi misalnya levelnya kayak ITB ya kan, nggak bisa. Tapi gimana sih kita memperbesar akses kan ya, bagi mereka juga kebanggaan. Saya pernah loh course short gitu ya, ini gitu ya, di ITB, walaupun impiannya itu terjadi juga. Banyak yang Pak Ridwan saya sampaikan yang program studi profesi insinyur PSPPI ya. Di ITB PSPPI-nya mahal, yang RPL, rekognisi pengalaman lampau. Kau ngambilnya di ITB yang udah mahal, nggak dapat sampai STRI ya, terus dikasih tugasnya banyak. Itu impian saya. Dulu sekolah di ITB, sekarang saya ngambil PSPP-nya, setidaknya gelar profesi insinyurnya diambil di ITB. Dia pengen S1 nggak bisa. Kan dia ST gitu ya, terus dia bekerja 3-4 tahun di perusahaan, sudah settle sih sebenarnya. Dia mau ngambil gelar pengakuan profesi karena ini mandat gitu ya. Pengakuan profesi ngambil gelar insinyur. Terus kalau kita kulik-kulik, udah bayarnya mahal di ITB ya Pak Ridwan. Dikasih tugasnya susah nambah ya. Udah terus nggak Pak, itu impian saya. Saya pengen sekolah di ITB. Dan ada bekasnya, dapat buku yang ada namanya dia, begitu ya. Ada tulisannya dia, ada CV-nya dia. Setidaknya bisa memberikan warna ataupun sesuatu yang berbeda lah untuk ya keluarga, terutama untuk keprofesian. Ini nih saya pernah nulis ini. Iya. Ya itu salah satu. Waktu zaman PSBB di ITB. Beberapa orang memang membutuhkan, pengen akses gitu ya. Kalau saya, karena saya pernah di sekolah yang punya pernah belajar, bukan lulus ya. Belajar kan nggak mesti harus dapat pengakuan ijazah ya.
Ya, syukur kalau pola belajar sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau di ITB CPMK jumlah jamnya kita bisa geser ke credit earning. Credit earning ya. Kalau yang sudah punya degree S1 tapi ya sedang S1 ataupun S2 berarti punya degree S1 ya Pak Ridwan. Jadi dijadikan credit earning-nya. Kita juga lagi nyusun untuk program credit earning ya. Ya, program-program unggulan credit earning kita lagi coba susun. Nah, jadi misalnya gini, Sunber kan di timnya kita kan ada dosen ITB ya kan? Ya di timnya tentu ada dosen ITB. Dia punya capaian pembelajaran mata kuliah kan. Nah, kalau capaian pembelajaran mata kuliahnya dalam tanda kutip hampir sama gitu ya kita atur dan bisa diakui menjadi credit earning itu value lebih lagi buat mereka ya. Saya suatu saat saya pengen ngambil S2-nya di ITB gitu kan. Mereka lulus nih. Ya, dia pernah ngambil ini yang setara dengan mata kuliah tertentu. Setidaknya mereka sudah credit earning nabung. Nanti pada saat dia punya kesempatan degree ngambil, saya tabungannya ini udah kan dosennya ibu dan bapak juga gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Memang nggak bisa terlepas ITB saja berdiri Pak Ridwan. Harus menggandeng yang kayak ada ekosistemnya ya, harus ada sistem ekosistem pembelajaran. Bahkan Pak ada kami kerjasama dengan salah satu sekolah yang punya jaringan internasional. Apa itu maksudnya, universitas Elite atau school, enggak, SMA. SMA. Kalau nggak salah expo atau apa. Tapi mereka itu bisa akses ke MIT dan ada mata kuliah tertentu itu atau mata pelajaran ya kita sebutnya itu bisa jadi kredit ketika mereka nanti S1 di MIT. Ya. Itu sebenarnya kayaknya mirip mirip UI. Jadi ya UI, ada ya. Pre University ya. Dia jual mata kuliahnya, bukan dijual. Dia silakan mata kuliah tawarkan itu mau anak SMA, tapi kamu bisa ambil, bisa diakui kalau kamu jadi masuk UI atau jadi MIT. Tapi kalau nggak jadi ya nggak jadi gitu ya. Gitu. Kan pengakuan mata kuliah kan dikeluarkan dari perguruan tingginya. Kalau kamu jadi masuk saya, ini saya keluarkan gitu ya. Kalau saya ngeliat juga mungkin peluang ke arah situ kita perlu bahas lebih detail ya dari sisi regulasi. Saya bilang tadi perguruan tinggi itu beloknya manuvernya nggak gampang. Kurikulum tadi nggak mudah kita mendobrak kurikulum karena ada aturan dari tidak hanya dari ITB-nya, dikti S1 tuh segini gitu ya, minimum gini ada aturan. Kita nabrak nggak bisa, ya selincah motor nggak bisa. Ya kita apalagi makin besar perguruan tingginya. Makin besar itu jadi kayak truk tronton, manuvernya berat. Atau menggilas yang lain nggak kerasa ngegilas yang lain. Dan jangan sampai kayak gitulah gitu. Dan yang naik motor alumni sendiri, yang digilas alumni sendiri. Ya saya bilang. Ya. Dan kolaborasi paling mudah tuh sama alumninya. Ya kami ngelihat ya karena Sunber artinya bonding chemistry, itu udah ada ya, karena udah tahu nih karakternya. Nah, ini yang mungkin memudahkan kita sama Sunber. Ya, kita juga sebenarnya tidak hanya membuka dengan Sunber. Peluang-peluang kerjasama banyak, tapi yang jalan cukup smooth ya dengan Sunber. Kalau saya ngelihat salah satunya adalah chemical bonding dan saya yakin lulusan ITB itu banyak yang punya begini. Tidak hanya Sunber. Ya saya bilang Sunber, oke, sekarang kita nggak akan nutup diri. ITB itu nggak boleh nutup diri. Hanya Sunber eksklusif semua. ITB sama kunci yang platform yang lain gitu ya. Nggak bisa menutup diri. Kita harus membuka, tapi siapa yang akan banyak dengan kita kesesuaian dari masing-masing ini ya antara ITB dengan Sunber. Kalau memang udah jalan, kalau saya bilang jalan terus aja gitu. Bentuk rincinya apa lagi ya kira-kira ya? Mungkin sebelum ke bentuk, saya punya beberapa ide Pak Ridwan. Kalau idenya ada yang nyuri, demi kebaikan. Ya. Tapi kan cara menjalankannya mungkin nggak bisa ditiru. Itulah orang ITB ya. Ide sih nggak. Kalau saya melihat potensi ketika kita kerjasama khususnya untuk masuk ke sekolah SMA atau SMK, itu setidaknya ada 3 poin yang tadi dari diskusi saya coba catat. Dan saya rasa 3 poin ini menarik ya. Yang pertama memang problemnya itu problem pengenalan kampus, atau kalau saya kaitkan dengan fenomena salah jurusan. Itu ketika saya bandingkan juga cerita dengan di luar negeri gitu. Pengalaman pribadi ya atau
Nah, iya juga. Ya kan? Pribadi, kemudian saya coba di luar negeri itu gimana sih ininya. Ya. Nah, di luar negeri itu mungkin kalau dari segi penilaian atau persepsi sosial itu mereka itu kalau nggak S1 atau apa ya biasa aja ya. Biasa Sehingga Oh. SMA itu setelah lulus SMA malah mereka disarankan magang dulu kamu. Gitu. Kalau kita kan magang itu mungkin tetangga atau sahabat atau saudara kan, nggak lanjut kuliah ya, benar. ini kamu nganggur ya ini padahal di luar Satu negeri ini itu, sosial sendiri ya. mindsetnya itu anak-anak itu bisa milih, aku kayaknya nggak tahu ini suka apa ya, kayaknya sukanya di antara ini, aku mau magang dulu di sini, aku mau coba ini dulu, dan itu social acceptance-nya bagus yang seperti itu. Tapi kalau di kita telat nunda 1 tahun untuk kuliah aja kan pasti negatif. Iya. Orang tua di mana anaknya, merasa terbebani. Kita sendiri yang sebenarnya ada orang yang punya pilihan, memang kayaknya aku nggak dulu, sekarang aku mau explore ini. Nah inilah mungkin sense yang sebetulnya inti dari PMM itu mungkin itu, tapi tidak bisa terpenuhi dengan PMM itu karena sebetulnya kan udah masuk, dia udah di dalam begitu ya, bakal bisa bilang lagi saya salah jurusan karena udah di dalam itu gitu ya, meskipun diberikan jadi udah keburu kuehnya jadi ya udah pakai topping yang ada aja gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, ketika ada mahasiswa di luar luar Jawa ya udah coba ke ITB itu ekosistemnya gitu-gitu. Kalau saya ngelihat sih fenomena salah jurusan itu bukan fenomena yang jumlahnya minoritas. Banyak. Ya, saya nggak sebut juga mayoritas, tapi jumlahnya tidak minim. Ya, dia tidak sedikit. Ya, yang tidak masalah jurusan hanya yang masuk ke kedinasan. Karena dia udah tahu kalau ke kedinasan dari kementerian, kedinasan masuk itu udah jelas. Jadi karir path-nya jelas. Kamu akan jadi ini, karir path-nya jelas. Nah, sedangkan karir path, saya nyebutnya gini. Kalaupun saya dengan sesuai passion saya, apa yang saya pelajari, bisa saja karena si transformasi teknologi itu cepat banget dan didriven oleh tidak hanya perguruan tinggi. Dunia industri swasta juga mendrive perubahan ini. Misalnya saya belajar mining ya, saya tambang bukan data mining ya, teknik pertambangan. Dulu ya misalnya saya ambil contoh, saya siap tuh untuk dioperasikan bekerja di remote area. Saya harus ngawasin operasi tambang. Sekarang dengan IT, Internet of Things, dikasih CCTV segala macam, mungkin saya cuma ngeliat layar, ya enggak, ya komennya. Jadi saya bisa mengamati, dan dulu artinya skill saya belum tentu sama. Padahal saya udah sesuai passion dan jurusan saya, karena ada perubahan teknologi. Ngerti ya maksud saya? Nah ini ngubah kita nih kurikulum tuh nggak gampang. Teknologi bergerak harus cepat, ya harus cepat. Dan saya nyebut di beberapa case ya, expert itu tidak cukup. Dan dalam kondisi sekarang, jadi kita sekarang mahasiswa kan kita sebut learner, setelah lulus saya jadi practitioner, ya practitioners. Habis itu kan bertahun-tahun saya kerja jadi expert. Dulu kita nganggap, wah bapak ini udah expert sih. Kalau saya ngelihat expert is not enough sekarang. Kamu harus cepat adaptable dan jadi transformer. Bisa saja nambang sekarang barang itu nggak digali. Saya ambil di situ dengan proses tertentu, saya ambil barangnya, diekstrak di in situ extraction. Sambil contoh nih case saya, itu lagi riset in situ extraction. Jadi alat berat Komatsu, Caterpillar dan lain-lain itu jangan-jangan yang kita pelajari nama alatnya nggak kepake next 10 years gitu ya, next 5 tahun 10 tahun, karena perubahannya cepat. Walaupun saya nggak salah jurusan gitu ya, tapi teknologi memaksa. Nah tapi kurikulum kan tadi disampaikan nggak semudah itu fleksibilitinya, ya. Nah, tapi teknologi memaksa kita harus siap. Jadi saya bilang Pak Riton udah expert. Kemarin saya ngobrol sama Pak Maliki ya, saya udah expert ngelas di bawah laut. Dulu kan itu sesuatu skill yang susah dicari tuh, ngelas, nyelam di bawah laut, ya. Tapi saya bilang sekarang ada ROV, ada robot ya kan. Teknologi yang saya expert jago, saya bisa jual mahal, kompeten saya diganti. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat expert is not enough, kita harus siap adaptable dan jadi transformer. Bahkan kalau bisa game changernya. Game changer itu permainan kita yang ubah gitu ya, rule of the game-nya kita gitu. Nah itu yang saya inginkan dari kayak perguruan tinggi selevel ITB, masa cuma melahirkan experts, ya nggak bisa menghasilkan game changer sih. Gitu. Kalau saya ngeliat itu ITB harus mikir bahwa istilah Pak Joko Santoso waktu kita podcast sama Pak Joko, kalau lulusan perguruan tinggi ITB ngapain lulusan ITB gitu. Kita berpikirnya bukan masalah
ini jadi berpikirnya lebih jauh. Kalau yang lain lulusan perguruan tinggi lain bisa, ngapain perlu lulusan ITB? Ya enggak. Lulusan ITB itu more than itu gitu. Nah idealnya ya maksud saya kalau yang lain udah nggak bisa baru kita turun, ya, gitu kan maksudnya. Kasih terusin. Ya bangga. Itu baru yang pertama ya, baru mau. Ya apa namanya ya tadi saya juga insight menarik ya, maksudnya fenomena salah jurusan itu bukan hanya karena itu ya, karena perubahan Ada faktor eksternal. eksternal. Nah kalau apa namanya menyambung yang poin tadi Pak, sebenarnya salah jurusan ini yang paling parah itu saya tanya ke teman-teman juga gitu ya, itu adalah semangat dalam belajar, Ya, betul itu temuannya Jadi, begitu. temuannya. Iya. konteks based learning gitu. Jadi saya tanya ke istri-istri S2 biomedik ITB. Ini saya juga ini saya perhatikan kalau orang itu punya konteks belajar. Konteks itu gini. Maksudnya dia itu ketika belajar dia tahu belajar ini nanti akan digunakan untuk apa. Nah gitu. Nah kebanyakan saya gitu juga ya, istri saya tanya ke beberapa teman juga, pas belajar itu kan sering ada ungkapan gini Pak, oh ini toh yang aku pelajari dulu ya pas lagi kerja nih, aduh andaikan aku belajarnya bener nih, ini astrukdat atau apa kan gitu ya, yang EE itu kan gitu. Jadi ungkapan itu juga ya, misalnya saya di Plano ketika ada project apa namanya RPJP pas ini atau penelitian, oh ini toh yang dulu di pelajaran di Plano. Kalau boleh jujur sekarang di S2 kami ada mata kuliah yang metodologi riset Pak. Oh ini kan yang dulu makanan sehari-hari di Plano. Saya ketika ditanya ini menjelaskannya jadi lebih lancar dibanding ya mungkin teman-teman yang lain yang memang teknikal banget gitu ya. Jadi konteksnya tahu gitu ya. Jadi ketika saya masuk misalnya jurusan apapun meteorologi, tapi saya udah pernah ngelihat barang yang orang buat dari ini gitu, sehingga dia punya semangat yang tambang kayak gini udah kebayang gitu, dia kebayang kemudian dia bersemangat untuk belajar itu gitu. Nah jadi yang poin pertama ini pengenalan jurusan atau tadi yang kita masuk untuk mengenalkan itu supaya nggak sekedar salah jurusan gitu, tapi kamu mengambil sesuatu itu tahu konteksnya. Kamu akan belajar ini nih. Saya ngambil mesin, ya mungkin di awal-awal itu kan kita nggak ada mata kuliah mesin di SMA. Bahkan ngobrol orang bisa sharing tentang kerjaan mesin aja nggak ada yang ngasih tahu. Kita cuma menyangka-nyangka, oh mesin itu ngapain ya? Oh nanti buat ini. Padahal ada yang lebih menarik dari itu misalnya gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bisa masuk, kemudian ada sharing apakah dengan mahasiswa juga ya, nggak harus dosen misalnya. Dengan himpunan, mungkin himpunan di ITB, nanti ada dosen gitu ya, kita kombinasikan. Harapannya mereka bisa, kalau mindset sosial mungkin agak susah ya Pak, kita ubah yang tadi saya mau magang dulu kayaknya agak susah gitu. Tapi ya berarti intervensinya mulai dari dia masuk ke SMA, dia langsung dikenalin, kamu nanti ada pilihan-pilihan ini loh, setiap pilihan itu seperti ini, sehingga dia ketika ngambil kuliah nggak hanya di ITB, dimanapun dia ngambilnya itu dengan semangat yang ketika baru masuk kuliah, oh aku belajar ini itu untuk mau ini, jadi dia punya konteks itu. Sama dengan itu tuh, waktu saya jadi kaprodi itu kan ada yang memang keinginannya tidak masuk ke prodi kita begitu ya. Nah dari hasil analisis kita, evaluasi begitu ya, lebih baik mengajari yang bodoh tetapi dia memang minat di kuliah di situ gitu, daripada yang itu dia selalu masih ingat pacarnya yang lama itu gitu ya, dia dipaksa untuk ini juga ya, mending udah itu aja. Ingat ke prodi yang dia inginkan gitu. Oh ada gitu ya. Ya ternyata hasil evaluasi begitu. Jadi kebanyakan lama waktu kuliah, terus kemudian capaian ABC begitu ya, ternyata dipengaruhi oleh itu. Tapi pada akhirnya begitu ya, pada tahapan tertentu mulailah terasakan karena memang jadi berbalik gitu. Ada beberapa kasus yang awal mulanya dia merasa salah jurusan,
malah S2 S3 di bidang Oh. planning begitu ya. Karena dia lihat di luar itu seperti apa gitu ya. Dia mulai merasakan konteks Mulai merasakan konteksnya dan konteksnya diberitahu dalam konteks global begitu ya. Oh iya gitu ya. Karena memang ilmu planning kan ilmu perencanaan dan kota itu abstrak gitu ya. Iya. Sehingga menyampaikan itu kepada level mahasiswa agak sulit begitu ya. Tidak seperti yang lain begitu ya. Iya. Ya itu memang fenomenanya banyak nih sekarang. Ya saya ngeliat sekarang fenomena tadi disampaikan sebenarnya fenomena mahasiswa semangat belajarnya turun. Belajar formal jangan-jangan. Maksud saya Yang turunnya. yang turunnya. Jadi kita ini kan pengajar di pendidikan formal yang bergelar gitu ya di perguruan tinggi. Jadi yang bergelarnya dia main minimalis aja pakai tangan kiri Iya, gitu ya. Minimalis tidur. saja saya penuhi aja, penuhi standar minimalis karena saya nggak bilang bahwa generasi di bawah saya bodoh karena arus informasi itu cepat. Saya ambil contoh anak saya itu arus informasi mungkin jauh lebih lengkap dari saya dengan akses internet yang kondisi sekarang dia tahu tuh dulu di Jepang tuh kayak gini walaupun saya sekolah di Jepang dan pernah tinggal di Jepang jangan-jangan dia sekarang lebih tahu ya. Jadi, Tanpa harus pergi ke Jepang tanpa dulu. perlu harus ke Jepang. Nah, jadi saya ngelihat kita bukan berhadapan dengan generasi Z atau generasi yang sekarang milenial atau generasi apa namanya saya nyebutnya, itu bukan generasi bodoh. Tapi generasi di mana informasi sangat lengkap buat dia. Ya, dia komplit ya, artinya yang memiliki akses informasi tentunya ya. Karena mungkin Indonesia juga mungkin sebagian udah mau akses informasi gampang ya. Nah, kita bukan ngadepin orang bodoh nih, ngadepin orang yang banyak informasi. Jadi kalau saya di kelas banyak dosen nih ya Pak Rifan kemarin Pak Agus Karim juga ngobrol. Kok kehadiran mata kuliah di kelas tuh anak-anak rendah. Ya, Di saya belakang. di belakang Berem. belajar kayak secukupnya. Saya sih sebenarnya saya oke mau marah gitu ya. Tapi jangan-jangan kalau kita introspeksi, jangan-jangan dia tuh belajar tempat lain. Karena kita punya bukti di Sunber gitu ya. Karena ada tuh mahasiswa yang ikut belajar itu juga ya. Yang anak ITB jangan-jangan ikutnya yang punyanya MIT. Iya. Iya enggak? Yang Yang punya Microsoft, yang punya Caltech Google, gitu ya. ya. Yang punya Microsoft, anak-anak ITB kok anak ITB ada cuma sekian persen, tapi anak ITB mungkin saya pengen lebih gitu kan. Selalu lah anak ITB. Kalau saya cuma dapat di ITB lagi, saya itu aja sama teman saya gitu ya. Ya, jadi saya nggak mau melihat nyalahin mereka males segala macam belum tentu. Kalau saya lihat kita harus melihat keseluruhan hidupnya dia. Iya. Maksud saya jangan-jangan dia malam sore ikut kelas sesuatu yang menurut dia saya dapat gitu. Jadi nggak bisa nyalahin sekarang males anak-anak enggak gitu. Anak-anak males nggak punya respect. Kehadiran tuh ngambil minimalis. Nah, oke, bisa jadi kuliah nggak menarik buat dia. Saya nggak kayak tadi dosennya nggak update bahan dan segala macam. Ya kita generasi yang lebih tua, sedangkan harus informasi cepatnya luar biasa. Iya. Gitu. Nah, jadi saya lihat ini tuh harus peluang yang harus diberesin perguruan tinggi kalau ya dalam tanda kutip ya survival mode-nya harus jalan. Saya nggak tahu ini jadi ancaman juga buat perguruan tinggi tentunya kan. Ojek online kan ancamannya Bluebird gitu kan. Tapi kan bisa jadi itu adalah partnernya. Ya, maksud saya. Pada akhirnya. Pada akhirnya partner. Pada akhirnya. Karena dua-duanya tadi saya bilang kita punya roots yang cukup kuat. Ya, riset fundamental di mana sebenarnya untuk menghasilkan itu tidak hanya technical competence, ethics, profesionalisme, endurance gitu kan. Perguruan tinggi kan gitu. Ya. Jadi belajar cukup panjang 4 tahun ya. Nah, itu kan sebenarnya dibutuhkan. Ya, belajar itu kan skillnya anak-anak kuliah sekian itu endurance itu kan diuji tuh. Ya kan, endurance mereka tidak hanya endurance dosennya ya. Ya, itu diuji. Nah, riset itu kan bukan sesuatu asal cepat. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan kan. Bukan kita adu lari cepet nih riset sih. Kalau saya ngelihat bukan kita nggak kayak artis besok publish harus ada konten baru lagi. Enggak, riset kan bukan adu konten. Ya. Ya mana yang benar kan? Ya karena kebenaran jawabannya teruji, lama. gitu Ya teruji bahwa benar yang saya lakukan itu benar gitu. Saya ngomongin ke mahasiswa, aduh kok ini bisa ada dosen publikasi, ya kita lihat dulu bener nggak apa yang diomongin, jangan-jangan blow up wartawan, ya penelitinya mah nggak ngomong gitu, jangan-jangan Pak Ridwan, oh ini bisa untuk ini kayak gitu kan gitu ya, nah, jangan penelitinya nggak ngomong gitu, tapi wartawan beda nih ceritanya. Nah, kalau perguruan tinggi mengajarkan sesuatu value yang berdasarkan kebenaran ilmiah ya tentunya, ya, di situ. Sedangkan kita juga masyarakat nih sangat dinamis tadi gapnya. Harus bergerak di posisi. Nah, saya ngelihat satu lagi tantangan yang perlu dipikir adalah ya saya ngobrol Pak Ridwan waktu itu gig ekonomi ya. Kita udah gig ekonomi pasti udah kan. Buktinya yang kerja di sektor informal kayak Gojek kayaknya lebih banyak. Ya, gig ekonomi itu udah keharusan kayaknya. Ya enggak?
sektor formal itu nggak bisa nyerap tenaga kerja lagi. Berarti kan gig economy dia bekerja berdasarkan rely dengan kemampuan dirinya. Dia bisa bekerja berparuh waktu, ngerjain berapa pekerjaan, ya enggak. Jadi kalau saya ngelihat ini juga tantangan, bisa diisi nggak? Gig economy kan kompetens. Artinya gini, saya nggak terikat oleh PTA. Kompetensi saya adalah ini. Dan PTA nggak selalu butuh kompetensi saya. Pada saat fase tertentu saja kan butuh kompetensi saya kan. Ya, jadi saya nggak perlu jadi orang PTA kan. Tapi saya pada suatu saat bisa ngerjain PTA, PTB, PTC yang lagi fase itu butuh kompetensi saya. Ya, nah, saya ngeliat sih polanya seperti itu. Jadi nggak selalu saya harus jadi anggota PTA atau karyawan di PTA. Karena PTA juga butuh kompeten saya. Itu di fase tertentu saja. Silakan hire saya. Saya juga boleh dong ngerjain hire di PTB. Ya, PTC, PTD, jangan-jangan penghasilan anak ini jauh lebih besar daripada karyawan PTA. Gitu. Cuman nggak punya label. Nah, ini yang nanti mindset, saya nggak tahu nanti pandangannya bahwa mindset orang Indonesia tadi degree, label, kerja di mana? Nggak gengsi, saya kerja di rumah. Padahal duitnya lebih banyak jangan uang ya. Ya, Pak Ridwan. itu tantangan juga gig ekonomi yang gitu-gitu ya. Ekonomi ya. Ya, jadi artinya yang kayak gini boleh diisi perguruan tinggi sejauh mana bisa support bareng ya dengan ya karena kan ngajarin kompetensi. Oh saya bisa programming kan nggak selalu perusahaan itu butuh fase itu, hanya di fase tertentu saya butuh A gitu. Ya. Apalagi Kang Hairun, apalagi. Ya apalagi ide-ide yang mau diomongin kita bebas karena nanti dipotong-potong juga sama Iqbal. Ya. Kalau saya tadi yang satu berarti kontennya bisa yang tadi ya pengenalan jurusan dan sebagainya kan gitu ya. Ada yang lain juga minta ke kita tapi tidak saya itu. Yang Itu minta ke arah situ nanti lah. Mungkin itu nanti kalau untuk teknis kan kita bisa turunkan bagaimana, tapi bisa jadi narasi kita ke sekolah itu ingin mengenalkan mereka tentang dinamika di university. Mungkin tadi yang isu-isu Pak Irwan bilang itu ya itu bisa jadi peluang bagi mereka gimana universitas ya pokoknya mereka jadi merasa semangat untuk wah saya mau belajar. Nah kemudian yang kedua Pak, mungkin ini saya gabung langsung dengan yang ketiga ya. Jadi saya cukup terinspirasi dengan cerita India Pak. Bagaimana India itu sekarang ini kalau saya buka YouTube Pak, tutorial gitu ya, itu English India. I go to school, nah gitulah. Ini ya. Mereka ternyata itu dikonfirmasi dengan CEO perusahaan luar negeri teknologi kan banyaknya sekarang di India. Kemudian India jadi pusat outsourcing nomor 1. Bahkan Gojek itu dia mencari-cari di Indonesia. Aduh kok kenapa ya susah ini, kurang banyak mungkin atau apa, lari ke India. Nah saya sempat juga naik ojek online. Ternyata yang supirnya itu ibu-ibu, anaknya itu kerja di Malaysia. Nah si ibu ini memang ngisi waktu aja Pak, bosan di rumah gitu. Bukan orang yang benar-benar nyari duit sebenarnya. Nah, jadi mobilnya juga mahal. Mobilnya juga mahal. Ya udah canggih lah ini ya kan. Dia cerita, ya Pak ini anak saya di Malaysia. Tapi singkat cerita anaknya itu ada cerita yang menarik gini. Kalau di Malaysia itu kalau ada orang dari India itu agak hati-hati itu kata anaknya lah, karena hati-hati dalam cerita hari hati-hati itu maksudnya gini, khawatir ditempel itu gini. Jadi orang India itu dia nekat modalnya itu dengan sertifikat, kemudian biaya untuk sekali pergi aja dia ke Malaysia, kemudian dia nanti ke company itu bawa sertifikat dia dapat di India. Habis itu dia bilang ke ininya, ke direktur perusahaan lah atau bos, Pak, saya cukup dikasih makan supaya saya hidup. Habis itu saya bantu Pak. Nah ternyata ya mungkin dilema ya direkturnya itu, ini ku terima atau enggak ya? Ini ya nggak ada ruginya kok, udahlah biarin aja, toh dia nggak minta banyak-banyak, paling numpang makan. Nanti kalau tidur ya mungkin dia itu ya ke kosan yang ini bareng gitu ya. Nah ternyata seiring berjalan waktu orang India ini memang
belajar Struggles. terus dan struggle banget Struggle. sampai dia itu udah mulai mendekati standar dari ideal si karyawan. Worker, ya. Pelan-pelan dia minta tambahan gaji dan sebagainya, tapi masih lebih rendah. Akhirnya dikasih. Sampai pada satu titik itu yang senior engineer dan sebagainya itu mungkin terlalu banyak minta dan sebagainya, sedangkan ini nggak minta banyak. Akhirnya si pemilik perusahaan itu pelan-pelan disingkirin, terus bilang ke orang yang dari India itu, oh teman-teman lo kesini untuk memang menghemat efisiensi ini. Akhirnya ya nanti banyak orang India, dan ternyata fenomena itu jadi bahan omongan itu karena memang banyak kayak gitu. Nah, saya coba riset Pak, saya cari-cari lah, baca-baca kenapa ya mereka bisa kayak gitu fenomenanya. Nah, ternyata salah satu kebijakan pemerintah ini yang menjadi inspirasi di Sunburst sebenarnya Pak. Di awal saya cerita ke teman-teman, itu sekelas pemerintah Pak, atau mungkin program yang mau kita kolaborasikan ini, tapi ini dijalankan sekelas pemerintah nih. Itu dia memudahkan sertifikasi yang diakui pemerintah itu sampai orang di desa itu bisa ambil. Sertifikasi itu apa? Sertifikasi itu tujuannya ada dua Pak, yang saya lihat ya. Yang pertama, memberikan mereka itu arah standar yang harus dicapai, sehingga Sama mereka akses juga ya. Jadi awal mula menuju membuka akses itu membuka gitu. akses itu. Jadi kan kalau kita bilang ITB tolong dong terima sebanyak-banyak, nggak mungkin kan gitu. Kita kan ada masalah fasilitas dan sebagainya. Ya mungkin degree-nya itu nggak bisa kayak itu, tapi ada sertifikasi yang diakui Beda oleh liga ini, beda Beda liga. liga. pemerintah gitu ya. Kemudian mereka kasih standar, silahkan pelajari ini apa namanya ya, mungkin Bahan, dengan material ya. biaya yang murah karena ini ada self learning, tapi mungkin ada Effort, pendampingan ya. 1-2, tapi nggak seintens universitas ya. Nah kemudian mereka memudahkan untuk sertifikasi, sehingga ada anekdot itu di kalangan mungkin engineer ya atau programmer itu, orang India kalau udah bisa CRUD ya, create, read, update, delete, dia bikin fitur biasa, master ini, wah gitu. Maksudnya apa namanya? Kualifikasi. Jadi kualifikasinya itu kalau misalnya sesama HR di perusahaan IT itu ada joke-nya gini, orang India kalau misalnya ada CV-nya mudah menguasai, jangan langsung percaya, harus diuji tuh. Karena bisa jadi sekedar ini nanti dia dikasih saking mudahnya ya. Jadi pemerintah itu empowering banget Pak. Empowering sertifikat ini, sehingga mereka itu memang sambil dikasih target, dikasih pembelajaran proses ke arah sana, walaupun itu pembelajarannya mungkin nggak intensif lah ya gitu. Diambil standar minimum Self learning gitu ya. Iya. Nah tapi hebatnya adalah mereka mau ngasih sertifikat yang mungkin nggak setara dengan university, tapi sertifikat itu diakui oleh resmi gitu ya, dengan murah, sehingga dari situ mereka modal untuk tadi, apakah di dalam negerinya, kalau dalam negerinya udah terlalu banyak, ke luar negeri pakai sertifikat yang seabrek tadi. Nah saya rasa kalau memang kita nunggu mungkin apakah pemerintah atau itu kan ya mulai aja kan kayak gitu ya. Makanya kemarin tuh di Sunburst kita coba aja gitu, walaupun tadi masalahnya kami itu kalau dari segi reputasi kan nggak punya gitu. Sekuat apalah gitu. Makanya ketika ada ITB kita sambut, kita kerjasama, wah ini jangan-jangan cita-cita kita dari awal lahir Sunburst ini di momen kolaborasi ini nih bisa dijawab nih. Kita kasih standarnya seperti apa, mungkin nanti FGD Pak ngundang dosen ITB. Kira-kira kalau untuk kompetensi, mungkin kalau digital skill itu karena cukup umum ya, mungkin mulai dari situ. Tapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang lain kita bisa kembangkan, mulai dari kita profil apa sih, atau grading kompetensi seperti apa, kemudian bahannya itu seperti apa, apakah nanti dosen nerangkan, ya saya sekali kita dari NR kita shoot lah gitu ya, untuk apa namanya kayak MIT mata kuliah umum yang ada itu, saya belajar mesin learning, MIT bikin 2 jam gitu, atau mahasiswa kita kasih tempat untuk dia bisa
apa namanya sharing untuk ini, nggak harus dosen gitu ya, tapi nanti itu jadi bahan ini belajar kita. Kemudian nanti assessment itu kita kasih mereka. Yang mudah-mudahan bayangan saya dengan ini ada standar goal sama ada daya saing SMK lah mungkin yang memang mau bekerja itu akan sangat Kompetitif, mereka percaya diri, mereka terpaksa atau semangat, jangan ngejar nanti dari SMK misalnya di Kuningan atau apa ya, aku gimana ya, kita kasih tahu ini loh, kalau misalnya kamu mencapai ini kamu keren banget nih. Oh itu ya, aku kejar lah, gimana caranya ini. Jadi yang dikejar itu bukan juara sepak bola, juara apa namanya, kan yang mau masuk ke SMA tuh jalur prestasi ini beneran yang punya karir petnya, karir pet yang itu ya, jalur prestasi selama ini kan ngejarnya itu ya macam-macam, kadang kan nggak relevan. Kalau saya sih melihat terkait tadi India, tambahan saya memang banyak yang mesti dipelajarin atau ditiru dari India. Saya ngambilnya ITB dengan IIT, Indian Institute of Technology. Orang India itu kan berbondong-bondong pengen masuk IIT kan. Jadi saya pernah dengar wawancara salah satu dari BBC di Inggris, dari ini kita import apa, dari ini kita import apa, tapi dari India kita import orang-orang itu akhirnya jadi CEO semua. Kita import CEO dari India di dunia IT ya, bahkan di Citibank segala macam sekarang kan dipegang India ya, Google juga India gitu ya, apa yang nggak dari India gitu. Kalau misalnya barang diimpor dari Cina ya, tapi orang itu dari India. Saya ngeliat positioningnya IIT, dia memilih liga yang pas. Liga maksudnya gini, kita kan perguruan tinggi di ranking-rankingan liga-ligaan gitu ya, Liga Premier League, Liga Indonesia kan banyak. Dia memilih bahwa kalau kemampuan finansial dan kemampuan resource saya nggak menghasilkan liga yang saya targetkan adalah lulusan saya bisa bekerja di global. Ranking Indian Institute of Technology jelek, jeblok. Oh gitu. Iya, dari sisi rankingnya nggak top 100 di dunia, nggak ada. Jadi kita mau IIT, tapi hampir semua dunia orang-orang IT itu belajar di IIT, Indian Institute of Technology. Sekolahnya juga jelek, gitu ngeliat videonya ya, maksudnya nggak mewah gitu ya. Nah, jadi kalau saya ngeliat dia milih positioning. Kalau sekarang kita milih reputable university, saya nggak akan bahas kita kritik dengan ranking-rankingan atau tidak ya. Tapi parameter rankingnya sulit buat kayak perguruan tinggi di developing countries kayak Indonesia bersaing. Karena adu riset itu ada fundamentalnya, ada funding gitu kan. Funding dan segala macam, publikasi paper kita susah ya, dan kita adu sama NUS saja, budget riset kita kan seperberapanya gitu ya, publikasi kita pasti drop, dan itu ranking dari situ juga gitu ya. Parameter kalau kita memilih liganya itu, kita ngejar ranking itu berat banget, kita moles kayak gimana pun juga berat. Tapi IIT saya ngejar lulusannya aja bisa bersaing secara global, ranking nanti aja duluan gitu, rankingan standar, karena standarnya adalah ini segala macam ya, walaupun alumni juga ada ya. ITB ranking alumni bagus lah, lumayan. Tapi kalau saya lihat ranking publikasi mungkin berat juga buat kayak perguruan tinggi selevel ITB ya, nanya nggak banyak amat gitu ya. Jadi saya ngeliat milih liga yang pas. Kalau di India udah, saya nggak bisa ekspor produce barang, saya produce orang yang bisa ngisi secara global. Nah ini yang pengen kita kejar, pengakuan kita ITB bisa nggak diakui di luar. Ini yang makanya Pak Ridwan dengan saya kita coba lihat international collaboration yang tidak hanya misalnya gini, suatu saat di bidang ini kita tidak hanya ITB Sunburn plus misalnya university tertentu yang cukup reputable yang akan diakui di liganya. Sehingga kita nebeng gitu. Ya, nebeng naik ya, pansos gitu, panjat sosial. Jadi saya ingat ini juga waktu saya kuliah di Amerika ya, S3 kan banyak orang India juga gitu ya. Terus saya tanya kenapa kok banyak banget yang di sini gitu ya. Di mana? Ya, di Amerika. Ya di Amerika ternyata mereka itu disediakan pinjaman oleh pemerintah. Sampai pemerintah itu bukan kalau di kita kan sifatnya bersaing ya, kompetisi itu. Mereka menyediakan pinjaman juga untuk kuliah. Itu kuliah S3, tapi untuk beberapa negara dan sepertinya India termasuk di dalamnya sudah punya semacam roadmap, harus punya keahlian di bidang ini. Nah, pasti ketika deal dengan pinjaman tersebut pasti dihubungkan dengan target itu juga. Nah, mungkin kita itu ya melengkapi itulah, melengkapi gap itu ya.
melengkapi gap yang belum dilihat oleh orang Hmm. lainnya. Kita mencari liga yang pas lah, begitu ya, selain rankingan itu. Gitu. Jadi liga yang pas buat kita adalah liga apa? Yang penting kan lulusan atau tenaga kerja kita yang lagi surplus demografi ya, itu bisa kerja. Mau gig ekonomis tapi yang levelnya bukan jadi buruh, gitu kan? Ya, artinya kalau buruh pun kerja bukan buruh kasar ya dalam artian karena itu yang bisa yang kita hasilkan. Oh, orang Indonesia kerja di luar negeri banyak jadi TKI, ya kan? Yang dalam tanda kutip TKI konotasinya negatif. Tapi kan enggak, kita ingin yang menguasai teknologi. Kita kerja di bidang-bidang itu. Jadi saya melihat sih sebenarnya yang liga yang harus disiapkan adalah kayak ITB yang sudah punya reputasi, jangan cuma menghasilkan S1, S2, S3 tadi. Orang-orang yang tidak punya kesempatan dia tapi dia bisa berkarir yang bagus. Yang karir ke depan misalnya yang lagi ini ya di dunia-dunia yang sifatnya tidak jadi buruh kasar lah, menurut saya bukan itu. Kita siapkan yang lebih tinggi dari itu ya. Jadi makanya saya bilang sebenarnya kalau rektor sih nyebut sayap layanan ITB yang lain, kita tuh sayap yang lain karena di ITB ada 2 direktorat pendidikan, itu S1, S2, S3 yang udah di situ sama sekolah pasca sarjana urusan itu. Tapi jangan sampai lupa sayap yang lain yang kita sebenarnya masih banyak masyarakat Indonesia membutuhkan. Apa sih yang bisa diberikan sama ITB? ITB kalau nggak bisa ya pasti partneran. Karena pasti kemampuan kita nggak mungkin kalau nggak partneran dengan Sunbird yang tahu di bawah itu kan ya memang ada market atau orang yang bisa ditingkatkan kemampuannya sehingga kita tuh lebih punya profit. Nggak usah ngomong terlalu banyak ranking, tapi ITB bisa menghasilkan kayak tadi orang-orang yang di digital skills itu cukup baik, bisa masuk ya. Bahkan targetnya sebenarnya tidak hanya bekerja di Indonesia, luar negeri ya. benar. Makanya apakah kalau saya sebenarnya sertifikat kita, jadi besok nih sampai seminggu saya memperlihatkan ke Jepang, sebenarnya roadshow ya perguruan tinggi di Jepang yang memungkinkan. Kenapa Jepang? Jepang tuh partner historis kita karena Jepang tuh tahu Indonesia nggak punya duit gitulah kira-kira. Terus kedua, Jepang lagi masalah demografi kan, masalah berat di demografi. Jangan-jangan demografi minus dia yang misalnya nggak bisa kita isi, tapi bukan low level workers ya. Ya saya bilang perguruan tinggi Jepang juga perguruan tingginya kita harus cari mutualisme. Dia sulit dapat mahasiswa sekarang. Sulitnya bukan karena orang penduduknya turun kan, terakhir udah turun lebih dari 1 juta. Ya turun, sekolah SMP pada tutup. Saya kan dulu sekolah di Jepang banyak. Jadi mereka tuh turun perguruan tinggi mereka lama-lama kalau saya lihat kalau mereka nggak mikir nganggur. Tapi mereka punya sumber daya bagus, ya resources yang bagus di luar masalah penduduknya. Penduduknya orang Indonesia, dipoles dengan kompetensi tertentu, punya standar tertentu, ya bisa diakui setidaknya kita bisa ngisi itu. Nah makanya salah satu partner strategis, ya saya mau ke Keio. Kebetulan ada alumni kita lulusan informatik di Keio itu yang jadi profesor di sana yang dia ngembangin yang batch yang mikro kredensial. Open batch system. Jadi open batch system kalau saya punya kompetensi ini di dunia diakui sampai batch ini jadi bisa diakui seluruh Eropa, Uni Eropa, Asia segala macam. Misalnya sertifikat kita tuh bukan sertifikat yang capnya Government of Indonesia diakui ya, tapi sertifikat ini diakui secara internasional. Bahwa kalau kamu bisa A itu secara internasional, siapa yang bisa mengeluarkan? Kalau sudah dikeluarkan ITB misalnya, ya udah bukan masalah degree S1 nih. Bukan, tapi sertifikat kompetensi itu kalau ITB gabung dengan liga-liga perguruan tinggi ini, oke, itu ITB kita akui aja itu benar bisa. Artinya global dia sekarang, dia tinggal kirim CV, oh ya, oke, yuk keluarnya dari situ. Bisa dikeluarkan, jadi nggak usah verifikasi lagi di tes gitu ya, nggak usah tes yang banyak. Oh, saya akui kalau keluar dari ITB, kalau misalnya ITB misalnya nanti kita terus sama Sunbird bisa, ya ini, batch ini kita bisa akui karena kita nggak usah mikirin. Ya menurut saya tadi yang kedua globally relevan ya globally juga kita diakui globally appreciate gitu ya lokalnya kita locally relevan globally kita diakui secara global ya diakui secara global seperti itu ya jadi saya ngelihat ya kita harus cari partner makanya ini gerilya nih saya tarik bahan dan segala macam ya nanti gerilya kemana lagi kita coba lihat karena selalu lah standar ITB kalau kita punya standar di sini karena kita targetnya tadi tidak expert juara nasional itu buat kita belum cukup ya tapi kan menuju itu tangga-tangganya kita harus lewatin ya
Kita nggak bisa juara tanpa melewati tangga atau tiap detik permainan yang kita harus nikmati. Kalau saya lihat, jadi ya sekarang kita menyasar ke SMK, SMA menurut saya jalan gitu. Kita harus coba tuh yang kayak gitu. Karena memang kita harus lebih kebuka, jangan ditutupi. Ya, bahkan buat kita bukan pre-university yang kita akui. Kalau UI memang sudah state secara formal, ada mata kuliah mereka ditawarkan ke anak SMA yang belum lulus. Dalam artian, kalau ITB nggak seperti itu, silakan buka dulu aja. Ya, review kita jangan-jangan dia bisa fighting lebih kuat untuk bisa masuk ke sini. Ya. Terus dari ekskul kalau menurut saya, kalau memang ekskul tertentu yang ya anak saya dari SD ikut itu saya bilang robotik gitu ya. Terus sampai fase tertentu sekarang udah SMP, akhirnya ke arah coding kan, ujung-ujungnya tadi hobi, robot, terakhir kan bukan belajar dari saya akhirnya ke arah sana kan ujungnya. Ya udah saya belajar dari ekskul. Ya ekskul ikut ya udah terusin aja lah ekskul. Saya kalau juara bukan masalah juara, yang penting learning journey-nya kamu mau jadi kompetensi apa. Ya, yang sayangnya kalau saya ngeliat sama Pak Ridwan, banyak kita ya tadi masuk sekolah jalur prestasi, kita hanya juara di situ aja, tapi bukan learning journey yang kita kejar, ya kan, bukan karir path yang kita target. Tapi saya pernah juara masuk ke situ, gitu ya. Udah berhenti aja di situ, gitu. Ya. Nah ini yang beda. Target kita bukan juara dalam artian di level tertentu anak SMP, enggak. Target kita punya capaian dia bisa bekerja di masa depannya, itu. Ya. Karena memang harus gitu, mau nggak mau. Jadi gue udah nyadarin ke anak-anak, udahlah kamu juga mungkin nggak kerja di PT A, B, C, D, F, G, enggak. Kamu harus punya kompetensi apa? Digital literasi harus. Yang kedua yang saya ngelihat juga yang penting ya, saya nggak tahu apakah Sunbar nanti finansial literasi, bisnis literasi. Apakah kita dari sisi, karena gini, semua nggak akan jalan tanpa aspek bisnisnya kita ingat, ya nggak? Jadi nggak semua kan akan masuk company. Dengan kemampuan digital kamu harus bisa bisnis apa gitu. Ya, finansial. Jadi saya ngelihat finansial literasi, bisnis literasi, finansial atau bisnis literasi harus kenal dari awal buat orang-orang yang di sini. Karena nggak semua nanti bisa bekerja. Ya, saya ngelamar ya, nggak semua. Tapi dia bisa apa dari situ? Ngerti maksud saya ya? Ya, bikin ini kalau kamu nggak bisa bisnis, nggak kejual. Packaging bisnis kan tidak hanya masalah kualitas barang yang bagus kan? Ya, packaging, marketing, dan segala macam, jejaring. Nah, kalau saya melihat banyak produk kita itu bagus-bagus, misalnya game buatan kita, anak-anak itu bagus kadang-kadang. Tapi kita nggak punya didampingi oleh finansial sama bisnis support yang mereka juga melek itu. Yang saya bilang kita harus melek, karena orang sana juga udah melek itu kayaknya dari situ gitu ya. Jadi saya lihat sih emang harus didampingi, tidak hanya technical competence, tapi kompetensi. Mungkin Sunbar ya, sambil kita kembangkan siapa sih nanti praktisi yang bisa ngisi. Dan kalau di ITB ada orang-orang SBM kita tarik gitu ya. Orang SBM kan banyak yang praktisi juga, dan sebagian besar dosen ITB juga praktisi di engineering kan, pasti banyak proyek-proyeknya di industri. Perguruan tinggi kalau di ranking ITB itu skornya jauh banget dibanding perguruan tinggi lain kalau dari interaksi industri. Artinya orang-orangnya ataupun output produknya, riset project itu dengan industri. Ada tuh ranking. Nomor 2 UI. Ya, tapi antara UI, ITB dan UI 90 ke 70. Habis itu 70 60 skornya. ITB jauh. Ya kita tahu lah ITB memang ya, karena kita banyak lulusan kita juga nggak akan masuk nargetin government sebenarnya. Ya nggak. Lulusan ITB mindsetnya sebenarnya bukan government kan. Saya akan jadi di sini pengen mindset dengan diri. Saya ngeliat lebih tuh di situ. Nah, ini kan modal lebih itu harus diapain? Jadi saya ngeliat finansial sama bisnis dari yang Sunbar, kita harus cari engage siapa. Kalau kita nggak mampu, kita cari kan, kayak main bola aja, gitu kan. Kita nyari bek kanan. Sekarang kalau Persib hilang bek kanan gitu ya, ya kita cari siapa bek kanan yang bagus gitu. Ya, itu. Jadi nggak hanya stop di masalah digital, karena kalau nggak didampingi dengan kemampuan finansial dan pengetahuan bisnis yang baik, karena nggak semua juga bekerja. Maksudnya bekerja jadi orang yang di hire ya. Tapi dia harus bisa bekerja, dia yang bikin create ya. Dan sedangkan tidak hanya masalah melulu teknologi, tapi yang lain gitu. Kita harus pakai di situ. Itu sih ya.
Saya ngobrol-ngobrol santai. Saya jam 9 ada rapat, Iya. udah ada tamu. Saya. Oh iya. Paling ini Pak, untuk dalam waktu dekat melihat dari obrolan yang tadi itu Pak, rencana kita kan goal akhirnya mungkin salah satu terdekatnya adalah kita pengen coba buat certification program yang tadi harapannya bisa diakses sama SMK SMA. Kalau yang tadi disampaikan Kang Khairul, harapannya sertifikasi program ini ada path-nya yang kita kasihkan, ada resource yang mereka bisa pelajari gitu. Nah, resource ini sedang kita cicil Pak dengan program yang kemarin Sambar Kampus XITB. Kan kita ada 3 program kemarin, ada full stack web, full stack data science, sama digital marketing. Sambil kita kelas kemarin itu kita selalu rekam Pak. Jadi kita rekam, nanti ending akhirnya kan kita olah jadi sebuah online course. Nanti kita buat certificate program. Course-course ini akan kita ambil dari yang video pembelajaran dari Sambar Kampus XITB. Nah, tapi kita melihat untuk proses pembuatan sertifikasi ini mungkin akan cukup text time barangkali ya. Termasuk barangkali kita akan ada FGD dengan dosen dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita melihat ingin mengusulkan kita mau buka satu batch lagi Sambar Kampus XITB Pak. Jadi ini dalam rangka mencicil materi lagi. Jadi nanti kelas yang dibuka ini ada satu kelas baru juga yang mau kita buka, itu berkaitan dengan mobile application. Kalau yang kemarin belum ada mobile application nih, nanti kita barangkali buka lagi batch baru mobile application, nanti ada kita video pembelajarannya lagi kita rekam. Ini untuk bahan lagi nanti di certification program. Jadi Cicil lah pelan-pelan. dicicil. Kan finance management juga nanti Itu bisa nextnya lagi. Iya. Kita bikin untuk umum, tapi sebenarnya itu dalam rangka menyiapkan dokumentasi. Iya. Karena anak SMA SMK itu nggak mungkin lah mereka bisa bayar sebesar itu. segitu. Nanti kita bikin program yang yang lebih lebih ya. minimum Kalau saya biaya. lihat kayak ini kayak model yang saya ikut di Uni Eropa tuh namanya mikro kredensial gitu ya. Pembelajaran yang mikro gitu. Ya kalau kita ambil segini, kamu bisa dapat segini, tapi boleh aja ngambil ini. Tapi out goals-nya itu adalah ini, goals-nya. Karena kalau kita jual langsung satu paket gini atau kita tawarkan dari sisi waktu, resources-nya, bukan masalah cost ya, biaya saja, tapi next time dia ambil dari sini. Artinya kalau kamu cuma bisa ini, kalau naik level di sini, batch misalnya kayak kalau naik gunung tuh kayak kita punya batch 7 summit misalnya. Kalau udah 7 gunung, saya dapat satu yang ini gede gitu ya. Saya gunung gede, Pangrango, Halimun, terus gunung apa, wah, saya dapat notes gitu ya untuk ini. Nah sampai notes ini kamu dianggap ini gitu ya. Kredensial. Mikro kredensial. Coba di search mikro kredensial itu kalau di ini memang jalan di luar negeri, terutama Uni Eropa ya. Bahkan itu udah diatur di parlemennya mereka mikro kredensial. Ya, kalau Indonesia belum ada pengaturan yang detail. Nah, makanya saya bilang pengaturan tadi ya, karena Uni Eropa udah ngelihat bahwa ini, kalau saya ngelihat Uni Eropa ngelihat perguruan tinggi juga nggak bisa hanya karena belajar S1 itu 4 tahun. Ya, kalau paling cepat 3,5 tahun gitu kan. Ya, padahal mereka bersaing, berkompet dengan waktu yang ini. Ya. Jadi kalau Uni Eropa sih ada tuh mikro kredensial yang sudah di ini. Ya, kalau saya bilang Uni Eropa. Jadi lifelong learning ini kalau saya sambil ini kita diskusi sedikit. Menarik sih sebenarnya. Karena kita harus ngarah ke sini. Kalau saya ngelihat ya ngarah. Ya baru ya sambil iseng-iseng aja Pak, mumpung saya masih masih bisa di. Oh tapi kalau ini Pak Irwan ada tamu sih nggak apa-apa. Ya, barangkali ada. Di sini. Enggak apa-apa, tamunya juga mahasiswa saya. Oh, kira kami nyantai aja. Jadi kalau saya ngelihat mikro kredensial ini sesuatu yang harus kita pikirin juga. Jadi inclusive learning opportunity tidak hanya ya kayak gini nih, mikro kredensial Uni Eropa belum mikir. Yang kabelnya. Jadi kalau di search ya keluar tuh dia perguruan tinggi bergerak ke sini. Ya, tapi kalau boleh. Perguruan tinggi itu bergerak yang sudah lebih nggak klasik ya kalau saya bilang kan itu S1, S2, S3. Tapi mereka sudah berpikir ke arah sana. Saya ini dulu ada rapat tuh. Nah, saya sampaikan gitu mikro kredensial itu aduh tiris bisa. Oh itu.
Ya, jadi perguruan tinggi itu mulai higher education gitu ya, school, ada higher education ke arah sini. Yang kita ke itu ya, kita kan ngarah ke internasionalisasi, appreciate diakui ya. Jadi mulai ke sini. Ya, Uni Eropa itu konsep adopted European approach to microlearning, lifelong learning. Dan ini diinisiasi perguruan tinggi. Kalau saya ngelihat, mereka juga dari sisi perguruan tinggi ya sama seperti Bluebird. Ya kalau kita nggak berlincah, semua organisasi apapun kalau nggak lincah itu bisa kesusul, ya kan? Sebesar apapun kan. Ya, jadi memang harus lincah. Ya, lincah itu menggunakan resources yang ada. Jadi inklusif pendudukan ini bidangnya macam-macam sih, microcredential. Nah, supaya diakui karena ke depan mungkin Uni Eropa mengakui ini dan kita nggak bisa bilang lulusannya kerja di ini saja di di Indonesia. Ya, gitu. Kalau ini sebenarnya kita udah mikir waktu itu yang mana terkait yang mana sih? Ya, yang tadi gap itu udah kita pikir. Kalau pernah dengar Binar Academy ya. Yang pendiri salah satu co-founder Gojek kan. Kita pernah meeting, Binar juga tertarik ingin kayak gini, dia untuk di medium level sampai high level di bidang IT kan dia ya, udah pernah meeting. Saya bilang ya Sandber, karena Binar juga menurut saya udah mulai nggak lincah, nggak kayak Sandber kan, maksudnya dia udah mulai besar juga kan, dia butuh meeting pertama kali engage segala gitu. Karena tetangga saya orang Binar Academy kan kantornya di Serpong maksudnya ya, dia ngerjainnya work from home aja di Bandung sini. Ya, saya bilang perguruan tinggi, jadi microcredential ini yang mungkin nanti dieksplor lebih lanjut. Ya, microcredential. Saya udah kasih catatan nih. Ya, mungkin itu kali ya. Ya, siapa. Paling untuk langkah kedepannya kita yang mungkin milestone awal kita mau coba buka Sandber Campus batch kedua nih. Batch 2. Ridwan. Rencana ini dalam rangka untuk mengimpor bahan. Jadi kalau batch 2 sama batch 1 model bisnisnya sama ya masih? Sama ya. Targetnya, sama marketnya nggak beda jauh dengan sebelumnya. Betul. Materi aja kita yang kita kembangkan, kita tambah satu kelas baru, sama mungkin kita pengen coba lebih short Pak. Kalau kemarin kan 4 bulan dengan 3 hari 1 pekan, jadi Senin, Rabu, Jumat malam hari. Kita sekarang mau bikin, kalau kemarin ibaratnya kayak semester biasa, kita mau coba bikin semester pendek. Kalau kemarin 4 bulan, ya ini mau kita jalankan dalam waktu 2 bulan. Jadi rencana kita jalankan Januari, Februari, publikasi bulan Desember, Januari, Februari selesai, sehingga bahan itu sudah lengkap di Februari Pak. Oke, jadi kita akan mulai batch-nya di Maret, di Februari. Januari, Februari, publikasinya di bulan Desember. Ya sekali-kali mungkin tadi usulannya kita FGD deh, kita akan bentuk ke arah apa ya, dengan dosen ITB yang paham. Saya kan background bukan bidang digital, bukan AI, bikin mungkin yang sekarang ngajar di Sandber arahnya mana, kita kan fasilitator. Ya, fasilitator dan mungkin Pak Ridwan kalau ada fasilitas di jalan mungkin bentuk akan jadi semacam ITB aware bahwa itu. Ya. Jadi kalau saya lihat misalnya setelah batch 1 mau di FGD, mau di sini, mau di mana kita coba, atau one days workshop gitu ya terkait yang kemarin bagus. Karena bukan hanya mengevaluasi, menurut saya plan ke depan ya. Kita mau gimana gitu. Karena yang maksud saya bukan kita aja, bukan Sandber aja kan yang bergerak di sini. Ya, tapi kekuatan Sandber misalnya bareng sama ITB ternyata powerful banget misalnya. Ya udah kita jalan. Gitu. Yang saya ngeliat itu ya. Batch 2 jalan, tapi setelah batch 1 ini atau di tengah-tengah batch 1 nah kalau pengen bikin workshop mungkin dosen-dosen ITB itu gampang di Desember Januari karena libur masih. Ya maksud saya misalnya kita minta waktu 1 hari timnya Bu Ayu dan yang ngajar ya di sekarang gitu ya. Kita bikin deh workshop dari evaluasi mereka, sertifikat bentuk apa. Pak Ridwan, saya sih fasilitator aja nggak tahu isinya apa gitu.